Hai plan-plan netizen seluruh Indonesia dimanapun kamu berada yang kadang komentarnya luar biasa. Ketemu lagi bersama dengan kami di Yeni Channel. Pastinya channel yang sangat informatif dan juga akan menambah pengetahuan Anda. So, kali ini jangan kemana-mana, kita akan membahas topik-topik menarik yang ada di seluruh dunia. Suku Sunda merupakan salah satu suku bangsa yang ada di Indonesia. Suku Sunda merupakan suku bangsa terbesar kedua setelah suku Jawa. Suku Sunda secara geokultur menempati bagian barat Pulau Jawa yang sekarang menjadi Provinsi Jawa Barat dan Banten. Suku ini terkenal dengan kehalusan sikap, bahasa, dan keramah tamahannya. Berikut ini adalah ulasan tentang suku Sunda versi Yeni Fakta. So, jangan kemana-mana. Tetap stay tune di channel Yeni Fakta, karena bersama Yeni Fakta kita akan mendapatkan informasi dan pengetahuan dari seluruh dunia. Yang pertama, asal-usul istilah Sunda. Istilah Sunda dan Jawa Barat dewasa ini telah memasuki kehidupan masyarakat Indonesia yang menunjuk kepada pengertian kebudayaan, etnis, geografis, administrasi pemerintahan, dan sosial. Menurut R.W. van Bemmelen tahun 1949, Sunda adalah sebuah istilah yang digunakan untuk menamai dataran tinggi bagian barat laut wilayah India Timur. Sedangkan dataran bagian tenggara dinamai Sahul. Dari sisi sejarah, istilah Sunda menunjukkan pengertian wilayah di bagian barat Pulau Jawa dengan segala aktivitas kehidupan manusia di dalamnya. Muncul untuk pertama kalinya pada abad ke-9 Masehi. Istilah tersebut muncul dalam prasasti kebun kopi 854 Masehi. Istilah Sunda sebagai kerajaan termaktub pula dalam prasasti Sanghyang Tapak pada tahun 1030 Masehi. Dan 4 buah naskah kuno masing-masing berjudul Carita Parahyangan, Sanghyang Siksakandang Karesian, Sewaka Dharma, dan Bujangga Manik. Ikon Sunda yang paling terkenal adalah Kerajaan Pajajaran dan rajanya Prabu Siliwangi. Yang kedua, Prabu Siliwangi dan Kerajaan Pajajaran. Edi S. Ekajati dalam bukunya yang lain, Kebudayaan Sunda Zaman Pajajaran Jilid 2 2005 berpendapat bahwa Prabu Siliwangi yang dimaksud oleh orang Sunda merujuk kepada dua tokoh raja kerajaan Prabu Niskala Wastukancana dan Sri Baduga Maharaja. Niskala Wastukancana adalah raja Pajajaran yang bertatah di Kawali atau Ciamis sekarang, sedangkan Sri Baduga Maharaja bertatah di Pakuan Bogor yang sekarang, dengan keratonnya yang terkenal dengan nama Sri Bima Punta Narayana Madura Suradipati. Yang ketiga, bahasa Sunda, bahasa halus yang menghormati sesama manusia lainnya. Tingkatan bahasa pada awalnya tidak ada dalam bahasa Sunda. Hal tersebut adalah setelah kebudayaan Sunda berpengaruh oleh budaya Jawa Mataram Islam sebagai dampak perluasan kekuasaan politik Sultan Agung Hayorokusumo, susah banget nyebutinnya ya, mohon maaf kalau salah, dan Trah pengantinnya ke bagian barat Jawa. Unggah unggihing boso Jawa diserap ke dalam bahasa Sunda menjadi menjadi unggah ungguh bahasa Sunda. Maka dimulailah penggunaan bahasa lemes satata kasar. Tingkatan bahasa tersebut digunakan untuk orang yang lebih muda, seusia, dan kepada orang yang lebih tua. Sejauh ini bahasa Sunda terhalus adalah bahasa Sunda daerah Priangan, Sukabumi, Cianjur, Bandung, Garut, Tasik, Sumedang, Ciamis, seperti diungkapkan oleh A.A. C. Ishak dalam bukunya Mengenal Tembang Sunda Cianjuran pada tahun 2006. Yang keempat, masyarakat adat di wilayah Sunda. Beberapa kampung adat terdapat di wilayah Sunda. Umumnya mereka adalah penganut aliran kepercayaan lokal bernama Sunda Wiwitan, yang berarti Sunda yang asal atau Sunda yang suci. Salah satu dari 3 kampung adat tersebut adalah Kampung Adat Ciptagelar di daerah perbatasan Sukabumi, Banten bagian selatan, Kampung Adat di Cigugur, Kuningan, dan Kampung Adat Cireundeu, Cimahi. Khusus untuk Kampung Adat Cirendeu, Cimahi, warganya sudah 1 abad lebih tidak mengonsumsi nasi sebagai bahan makanan pokok. Sebagai gantinya, mereka mengganti beras nasi dengan beras singkong yang diberi nama rasi. Rasi ini berasal dari varietas singkong lokal yang ditanam warga Cirendeu di wilayah mereka. Dalam salah satu kesempatan, penulis pernah mengunjungi kampung adat tersebut untuk keperluan penelitian dan mencicipi aneka pangan yang berbahan dasar singkong, termasuk rasi yang sudah menjadi ikon kampung adat Cirendeu sebagai salah satu bentuk nyata daripada diversifikasi pangan. Yang kelima, orang Sunda Semehade Kasemah
Orang Sunda dikenal sangat terbuka, ramah, dan bisa menjamu tamu yang berbeda kebudayaan dan wilayah dengan sangat baik. Istilah Somea Hade Kasemah berarti ramah, baik kepada pendatang, pengunjung. Makanya tak heran bila Jawa Barat sebagai wilayah persemaian kebudayaan Sunda sangat digemari oleh para perantau dari berbagai wilayah di Indonesia selain DKI Jakarta. Hal ini juga logis karena Jawa Barat merupakan wilayah penyokong ekonomi utama daripada sentra ekonomi Indonesia, Jakarta. Hayu amin kadieu, ayo main ke sini. Yang keenam, berbudi luhur dan sopan santun. Orang Sunda memang dikenal dengan orang-orangnya yang memiliki sifat ramah di Indonesia. Hal ini terbukti ketika orang Sunda menyapa atau memberi salam kepada orang-orang di sekitar mereka. Maka mereka akan selalu tersenyum lalu diikuti dengan sapaan teh, neng untuk wanita dan a, kang untuk pria. Orang Sunda juga terkenal dengan tutur kata dan bahasa yang santun, dengan cengkok yang sangat indah khas logat orang Sunda. Aduh, kumaha damang. Yang ketujuh, tidak bisa menyebut huruf F. Memang terdengar sedikit aneh, namun mayoritas orang Sunda tidak bisa menyebut huruf F. Hal ini mungkin dikarenakan oleh pembawaan bahasa Sunda sehingga huruf F sering digantikan penyebutannya dengan huruf P. Sebetulnya ada penjelasan ilmiah mengapa orang Sunda tidak mengatakan huruf F atau V. Salah satunya karena huruf tersebut memang tidak dikenal dalam aksara Sunda atau cacarakan. Hal ini mungkin menular turun-temurun dan menjadi sebuah kebiasaan di kalangan masyarakat Sunda. Yang kedelapan, religius. Tidak usah diragukan lagi jika masyarakat Sunda memegang gelar masyarakat yang taat beribadah. Hal ini terbukti dengan banyaknya pondok-pondok pesantren dan masjid-masjid yang sering digunakan masyarakat Sunda, khususnya di daerah Tasikmalaya dan Cianjur sebagai sarana menuntut ilmu agama. Masyarakat Sunda memiliki pedoman biarpun hidup susah maupun sukses, yang penting jangan meninggalkan sholat. Slogan-slogan Islami hampir semua dapat dijumpai di beberapa daerah di Jawa Barat, seperti di Cianjur gerbang marhamah, Bogor beriman, dan Bandung bermartabat. Yang kesembilan, kebiasaan menyantap lalapan dan sambal. Beberapa penelitian sosiologi mengungkapkan bahwa kebiasaan mengonsumsi lalapan oleh orang Sunda terlepas dari budaya tradisi, karakter masyarakat, serta letak geografis dan keadaan alam tanah di Jawa Barat yang dikelilingi oleh pegunungan. Hal inilah yang menjadikan daerahnya begitu subur. Berbagai jenis tanaman dapat tumbuh tanpa banyak masalah di tanah Sunda. Keadaan alam yang dingin khas daerah pegunungan akhirnya membuat orang Sunda berupaya membuat makanan yang mampu meningkatkan rasa panas dalam tubuh. Cabai yang relatif mudah ditemukan dan mudah tumbuh di tanah Sunda menjadi pilihan untuk diolah menjadi sambal. Oleh karena itu, jangan heran maksud kami jika berkunjung ke rumah makan Sunda, Anda akan dengan mudah menemukan menu lalapan dengan sambal Sunda yang terkenal pedas. Yang ke-10, berkulit putih. Letak geografis Jawa Barat yang dikelilingi pegunungan dan relatif memiliki udara sejuk menyebabkan mayoritas orang-orang Sunda yang bermukim di tanah Pasundan ini memiliki kulit yang tergolong putih dan berseri jika dibandingkan dengan masyarakat daerah lainnya di Indonesia. Selain karena keadaan geografisnya, hal lain yang menjadi alasan mengapa orang Sunda mempunyai kulit putih adalah kebiasaan memakan sayur segar. Sudah bukan rahasia lagi jika mengkonsumsi sayuran sangat berkhasiat untuk menjaga kesehatan kulit dan membantu menghindari radikal bebas dan penuaan. Tak heran jika orang Sunda banyak yang berkulit sehat dan berparas menawan. Demikianlah ulasan tentang suku Sunda versi Yeni Fakta. Semoga ulasan kali ini memberi informasi dan pengetahuan tambahan untuk kita semakin lebih baik. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, share, dan tonton terus channel Yeni Fakta. Karena bersama Yeni Fakta, kita akan mendapatkan informasi dan pengetahuan dari seluruh dunia.